Biya wala rasul ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membicarakan mengenai amanah-amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau, dalam sejarah beliau tentang satu hal yang sangat penting, yaitu soal ketahanan pangan dan menanam. Ini menjadi satu isu yang sangat penting hari ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya ingin mengawali pembicaraan kita ini dengan membacakan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini sangat populer ya. Rasulullah bersabda, hadis ini dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidak ada seorang muslim pun yang yaghrisu gharsan. Dia menggali tanah untuk ditanam, jadi menggali kemudian menanam. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam satu tanaman illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun. Kecuali kalau nanti si tanaman yang sudah tumbuh itu kemudian berbuah, lalu ada yang dimakan dari tanaman itu, maka apa yang dimakan dari tanaman itu jadi sedekah. Untuk siapa jadi sedekahnya? Untuk yang menanamnya. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun. Dan yang dicuri dari tanaman itu lahu shadaqatun, itu juga jadi sedekah buat dia. Wa ma akalatit toiru fahuwa lahu shadaqatun. Kalau nanti tanaman itu yang sudah tumbuh berbuah dimakan oleh burung, atau mungkin kalau dikiaskan kepada yang lain bisa jadi dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan macam-macam tanaman-tanaman itu, illa fahuwa lahu shadaqatun, maka itu akan jadi sedekah juga buat dia. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqatun. Tidak ada satupun yang mengurangi nilai dari si tanaman itu, volume dari tanaman itu, kecuali akan dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, hadis ini menjadi sangat penting buat kita. Pertama, ada beberapa perintah ya, anjuran dari Rasulullah SAW itu adalah anjuran menanam. Jadi menanam itu sesuatu yang oleh Rasulullah SAW sangat-sangat ditekankan. Sampai kalau ada tanah yang tidak ada yang mengolah, dia tanah mati, kemudian ya pokoknya nggak ada yang nggak ada yang ngurus itu tanah itu. Rasul sampai memberikan hak kepada dia, man ahya ardan maitan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan satu tanah yang tanah itu mati, tanah itu tidak bertuan, tanah itu nggak ada yang menggarap, tanah itu tidak ada yang memanfaatkan, maka yang memanfaatkan tuh boleh memiliki tanah itu. Nah, prinsipnya asal dia dihidupkan. Dihidupkan itu dengan cara apa ya? Tentu saja nanti dengan cara menanaminya. Bahkan ada lagi kan hadis Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya kita menanam, yaitu hadis tentang kiamat ini. Kata Rasulullah, in qamatis sa'atu. Kalau seandainya suatu ketika nanti kiamat terjadi, wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tangan salah seorang di antara kalian itu ada fasilah. Fasilah itu biji yang mau ditanam. Dalam hal ini kalau fasilah ini adalah biji kurma, bibit kurma. Jadi bibit yang kurma yang sudah mau ditanam. Fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyagrisha. Kalau dia sanggup sebelum kiamat itu betul-betul terjadi, masih bisa menanam bibit itu, masih menanam biji itu, maka falyagrisha, tanamlah. Ini saking pentingnya menanam itu kan. Jadi menanam tanaman itu, ya, tanaman dalam bentuk apapun ya, itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah nanti dalam satu masa ya, Rasulullah melarang untuk menyewakan tanah. Maksudnya melarang menyewakan tanah itu kalau tanah itu tidak dimanfaatkan. Jadi Rasulullah kalau punya tanah, katanya kalau tidak kamu garap, suruh orang lain yang menggarap. Artinya kalau dia tidak bisa menanaminya, orang lain harus dicari itu siapa yang bisa menanami tanah itu, dan biarkan mereka memanfaatkan tanah itu.
sebagai sebagai sedekah. Dan banyak lagi nanti hadis-hadis anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW untuk menanam, yang ini menunjukkan bahwa aktivitas menanam pada saat menanamnya saja, itu baru menanam saja, itu dia sudah punya aspek pahala, sudah ada aspek sedekahnya, itu sedekah menanam. Jadi setiap orang yang menanam itu, tanam apa saja, dia akan bersedekah. Kenapa? Karena setiap tanaman yang dia tanam akan ada yang memanfaatkan. Kalau seandainya nanti dia katakan saja tidak berbuah ya, tanaman itu mati saja, masuk ke tanah, ada yang makannya, itu kan cacing-cacing tanah, mikroba-mikroba di tanah itu yang memanfaatkan tumbuhan yang mati yang kita tanam itu. Kalau kita tanam lagi kemudian nanti ada buahnya, bisa jadi dimakan manusia, dimakan burung-burung, dimakan binatang-binatang, ulat-ulat dan sebagainya. Kita ini menjaga ekosistem lingkungan, dan ekosistem itu akan terpelihara apabila ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada ekosistem. Dan kalau nggak ada ekosistem di dalam lingkungan kita menjadi lingkungan yang rusak. Dan itu tentu saja akan menyebabkan fasad fil ardi, menyebabkan kerusakan di muka bumi itu. Nah, itu sebabnya kenapa bersedekah oleh Rasulullah SAW itu menanam oleh Rasulullah SAW sejak aktivitas pertama kali menanam saja itu sudah dicatat sebagai sedekah. Itu sebagai sesuatu yang pasti akan bermanfaat. Mau itu dia mau dia nanti akan mendapatkan keuntungan dari situ, dari buah-buahnya, ataupun keuntungannya dicuri oleh orang, dimakan burung, dimakan binatang-binatang dan sebagainya, itu pahala sedekahnya semua sudah dia dapatkan. Ini luar biasanya pahala sedekah menanam itu ya. Jadi tidak ditentukan tidak ditentukan, nggak mesti apakah dia akan menikmatinya atau tidak. Makanya aktivitas menanam itu, nah setelah selain tadi ditekankan oleh Rasulullah sebagai sedekah, itu memang harus diawali oleh niat yang benar, yaitu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menanam itu bisa meniatkan dia sebagai satu ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak sempat bersedekah karena kita nggak punya harta misalnya ya, nggak punya banyak duit, nggak bisa ngasih orang, kita tidak punya kedudukan tinggi jabatan sehingga kita bisa mendapatkan jabatan untuk sedekah pada banyak orang, kita sebetulnya bisa bersedekah tiap hari. Apa? Tanam pohon. Itu tanam pohon yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Kita bersedekah kepada siapa saja. Nah, dari sini juga sebetulnya ada prinsip yang menarik ini, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kalau tumbuhan itu dimakan oleh oleh binatang-binatang dan sebagainya, itu nanti akan jadi sedekah juga. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh membunuh apapun yang nanti akan memakan tumbuhan kita itu, yang kita tanam itu. Dan ini yang sekarang kita kenal dengan prinsip tanaman organik gitu ya. Tanaman yang tidak memanfaatkan pestisida, yang nanti pestisida itu pasti akan membunuh ini ya, hama-hama tanaman itu. Nah, kalau hama tanaman dibunuh itu kan berarti si binatang-binatang itu dia terbunuh gitu. Dan kalau hama tanaman ini sampai mati gara-gara proses kimiawi tadi, itu kan kita sebetulnya sudah menzalimi itu makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah mengatakan ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ada menciptakan satu binatang pun itu sia-sia itu ya, semuanya mesti ada manfaatnya. Hatta misalnya ada banyak tikus segala macam, itu kan tikus banyak itu mungkin karena ekosistem yang terganggu, karena ada ular-ular yang mati gara-gara sarang-sarang mereka dihancurkan dan sebagainya gitu. Itu kan karena ekosistem mati, maka dia akan merusak keseimbangan alam itu, dan itu yang biasanya menyebabkan banyak sekali hama-hama. Nah, prinsip pertanian organik itu sebetulnya kan kalau kita kaitkan dengan hadis ini cocok sekali dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalaupun misalnya daun-daunnya dimakan ulat, dimakan apa segala macam, itu dia itu akan jadi sedekah buat orang yang menanamnya, nggak usah terlalu khawatir. Dan biasanya para petani organik dia nggak terlalu mempermasalahkan itu. Seandainya pun harus diusir, itu harus diusir secara alami gitu, yaitu dengan menciptakan ekosistem yang bisa saling memanfaatkan. Nah, kalau misalnya ini soal kesuburan tanah, kesuburan pun tidak dipaksakan dengan benda-benda kimia yang nanti akan merusak struktur tanah, kemudian merusak mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu. Nah, makanya pertanian organik itu biasanya dia memanfaatkan pupuk alam ya, kompos itu, yang dia juga berasal dari alam, dari sisa-sisa makanan yang dibuang, dari daun-daun, dari
batang-batang yang tidak termanfaatkan, kemudian dibusukkan ya dengan teknik tertentu, lalu dia diberikan lagi kepada ke tumbuhan-tumbuhan itu gitu, sehingga nanti semuanya itu serba alami, dan itu akan mempertahankan jaring ekosistem kehidupan yang ini akan mempertahankan lingkungan hidup kita. Nah, itu sisi lain lah dari dari hadis ini ya, soal bagaimana inspirasi tentang menanam secara organik itu. Dan itu harus kita pikirkan di masa yang akan datang, bahwa pertanian orang-orang Islam itu adalah pertanian yang harus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanian yang harus lebih menghormati keberadaan alam dan jangan melupakan prinsip sedekah gitu, bahwa menanam itu sejak awal menanam kita bersedekah. Bersedekah untuk siapa? Bersedekah untuk manusia, bersedekah untuk orang yang membutuhkan, untuk binatang-binatang, untuk mikroba-mikroba, untuk ekosistem yang ada di lingkungan kita, dan semuanya itu pasti akan terpenuhi dengan kita sekali saja menanam itu. Dan itu kemanfaatan sangat luar biasa. Nah, yang berikutnya ya, yang ini sangat menarik dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Problem utama ekonomi manusia itu kan sesungguhnya itu, atau kebutuhan utama daripada manusia itu kan adalah keperluan pangan. Jadi manusia itu kan butuh makan. Butuh makan itu yang utama tentu dari tumbuh-tumbuhan, karena kita nggak bisa makan batu, kita nggak bisa makan selain dari yang ditumbuhkan oleh alam itu. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai menanam, walaupun menanam itu nggak harus selalu bahan pangan ya, dia bisa menanam apa saja, tetapi tentu saja kan yang paling utama harus didahulukan menanam itu adalah menanam tanaman pangan. Makanya di sini disebutnya fasilah. Fasilah itu bibit kurma. Kalau bibit kurma berarti kan yang bisa ditanam, yang bisa dimakan tuh. Nanti yang lain-lain ya, kebutuhan kayu dan sebagainya itu bukan yang pokok gitu. Yang paling pokok itu adalah kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, sebab di satu kawasan, di satu negara itu kalau dia tidak memiliki kedaulatan pangan, artinya kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan akan bergantung kepada, kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri kan akan bergantung pada negara lain tuh, bergantung pada impor dan sebagainya ya, suplai dari negara luar. Yang akan terjadi itu adalah ketergantungan si negara itu, kawasan itu kepada negara yang lain. Dan disitulah sebetulnya nanti penjajahan akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, menanam ini adalah salah satu isyarat dari Rasulullah SAW tentang ketahanan. Ketahanan ini artinya kebertahanan satu komunitas. Kalau negara ini adalah satu negara, berarti ini memiliki satu aspek politis yang sangat strategis gitu. Jadi menanam itu bukan cuma sekedar ya tanam begitu, itu enggak. Tapi ternyata menanam ini memiliki nilai strategis yang jauh ke depan. Dan ini Rasulullah SAW sampai mengatakan mau kiamat saja kamu tanam itu. Karena memang menanam itu memiliki nilai strategis yang sangat luar biasa. Memiliki nilai strategis yang jauh melampaui hanya sekedar menanam tadi itu. Dia akan berpengaruh pada politik, dia akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat, dia juga akan berpengaruh pada kesehatan, dia akan berpengaruh pada lingkungan dan sebagainya. Coba bayangkan ya, efek dari menanam itu seperti istilahnya itu ada butterfly effect ya. Hanya dari kepakan kupu-kupu saja itu akan menyebabkan pemanasan global ya. Nah, butterfly effect dari menanam yang kecil itu, yang seolah-olah seperti tidak ada apa-apanya, ini justru akan merembet kemana-mana. Sebab dalam situasi yang bagaimanapun manusia itu membutuhkan makan. Coba kita bisa bayangkan, dalam situasi sekarang kita sedang nggak boleh kemana-mana ini. Apa yang tidak boleh berhenti beraktivitas? Yang tidak boleh berhenti beraktivitas itu adalah pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok, yang menjual bahan pangan. Karena itu yang paling utama gitu. Kita pakai baju itu bisa, satu baju bisa dipakai berhari-hari gitu. Tetapi makan itu setiap hari, sehari mungkin berapa kali kita minta makan. Perut kita nggak bisa kompromi dan sebagainya. Dan orang bisa mati gara-gara tidak makan. Kita nggak akan mati cuma gara-gara pakai baju sebulan, cuma itu aja bajunya, itu satu aja. Gak ada yang mati orang gara-gara pakai baju itu aja gitu. Paling cuma bau aja kan gitu. Tetapi itu tidak menimbulkan kemadorotan yang besar. Itu dia hanya kemadorotan kecil saja yang sifatnya tahsin ya. Tapi kalau makan ini bisa menyebabkan bisa menyebabkan nyawa hilang. Nah, oleh sebab itu
isyarat Rasulullah SAW untuk menanam ini juga harus mengembalikan kembali kesadaran kita umat Islam bahwa hari ini umat Islam ini sudah mulai terlena ya, terutama di Indonesia ini. Kita ini terlena dengan industrialisasi yang setengah hati sebenarnya ya, gara-gara pabrik ada di mana-mana dan sebagainya. Itu alih fungsi lahan luar biasa. Banyak lahan pertanian yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai lahan pertanian, diganti jadi pabrik-pabrik. Dan setelah pabrik berdiri, akhirnya para petaninya pun lebih memilih ke pabrik, karena pabrik itu nggak perlu basah-basahan, nggak perlu kotor-kotoran gitu. Mereka dapat gaji setiap bulan, dan ini akhirnya menimbulkan satu gelombang baru, transformasi dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri. Tapi masyarakat industrinya adalah masyarakat industri yang pada umumnya itu bukan pemilik industri, tetapi hanya sebagai buruh. Jadi kalau boleh kita sebut tuh dari petani menjadi buruh. Sebetulnya kalau jadi petani masih oke, dia menjadi manusia merdeka dong, kan gitu ya, karena dia punya lahan sendiri, garap lahan sendiri gitu. Tapi ketika dia jadi buruh, dia menjadi manusia yang terikat dengan aturan-aturan majikannya, dan itu tentu punya problem sosial sendiri itu, perubahan ini. Nah, apa yang sekarang dirasakan oleh umat Islam di mana-mana? Nah, ketika terjadi alih fungsi lahan, kemudian terjadi industrialisasi dan sebagainya, banyak umat Islam dan bahkan orang-orang tua Muslim itu yang sudah tidak lagi berpikir anak-anaknya akan jadi petani, anak-anaknya nanti akan menanam. Itu gak ada dalam pikiran mereka. Sedikit sekali yang berpikir begitu. Anak petani, kalau dia petani, bahkan itu petani hebat, petani besar, itu lebih cenderung anaknya disekolahkan supaya jadi insinyur, disekolahkan supaya jadi dokter, disekolahkan supaya jadi guru. Itu bagus lah kan gitu ya, sebenarnya profesi itu bagus. Tapi ada yang harus diingat, kalau anak-anak ini disekolahkan ke profesi-profesi lain, tapi ketika tidak ada yang dikader untuk menjadi petani, tentu di masa yang akan datang tidak akan ada lagi yang menanam. Dokter yang sibuk dengan prakteknya tidak akan sempat menanam. Insinyur yang sibuk dengan proyek-proyeknya, dia tidak akan sempat menanam. Guru yang sibuk dengan sekolahnya juga tidak akan sempat menanam. Siapa yang akan menanam? Yang menanam itu adalah para petani. Nah, maka kita punya tanggung jawab besar di masa yang akan datang itu adalah mengkader para petani. Jadi umat Islam sekarang kesadaran untuk bertaninya ini menjadi sangat kecil, sehingga pemikir-pemikir Muslim kita dalam bidang pertanian itu sangat sedikit. Kita tidak punya ya ahli-ahli yang bisa mengembangkan teknologi pertanian yang sifatnya tepat guna sesuai dengan kondisi daerah, sesuai dengan endowment yang tersedia atau potensi yang tersedia di daerahnya. Itu kita sedikit sekali. Bahkan sekolah-sekolah pertanian, ya universitas pertanian, bahkan universitas yang menyelenggarakan jurusan pertanian, lulusan-lulusan fakultas pertanian, institut pertanian dan sebagainya, itu rata-rata lulusannya sedikit sekali yang mau jadi petani. Sehingga problem kita, problem umat Islam, dan juga ini problem bangsa Indonesia adalah problem kelangkaan petani. Sekarang banyak sekali orang-orang yang punya lahan luas tetapi sudah tidak bisa digarap karena sudah nggak ada yang menggarap. Nggak ada orang-orang yang mau jadi petani. Kalau sekarang tanya anak-anak milenial tanya mereka mau jadi apa? Orientasi mereka pengen jadi YouTuber, pengen jadi berprofesi yang ada kaitan nanti dengan dunia maya dan sebagainya gitu. Kalau ditanya siapa di antara mereka yang mau jadi petani? Sedikit sekali. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat miris gitu ya. Jadi di masa yang akan datang umat Islam kalau tidak memikirkan tentang persoalan ini, maka saya kira sebentar lagi pertanian itu sudah bukan lagi milik rakyat, tapi adalah milik korporasi. Dia akan menjadi milik perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan satu industri pertanian yang luas. Ini kan gejala-gejalanya sudah mulai ada kan, sudah mulai ada perusahaan yang ditunjuk untuk mencetak sawah sekian juta hektar. Untuk apa itu? Ya tentu saja karena ada kebutuhan pangan, tapi masyarakat nggak mau jadi petani, akhirnya kan lahan-lahan itu nanti dikuasai oleh segelintir orang saja, dan itu sudah kejadian. Dengan gejala impor saja kita sudah menunjukkan bahwa kan impor itu adalah pemenuhan pangan hanya oleh segelintir orang yang punya akses membeli dari dari luar negeri itu. Dan itu menyebabkan kita menjadi tidak mandiri, menyebabkan kita menjadi petani-petani kita menjadi tidak punya daya tawar gitu, petani kita menjadi tidak punya tidak punya kemandirian untuk menentukan harga dan sebagainya. Itu jadi problem yang rumit lah, krusial nih, karena umat Islam membiarkan lahan-lahan itu menjadi kosong. Nah, ini peringatan dari Rasulullah SAW ya, bahwa
menanam menjadi sesuatu yang sangat penting itu. Nah, kita juga dapat pelajaran tuh dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah kan kena krisis tahun 18 Hijriah. Jadi setelah ada wabah di Syria, namanya wabah Amawas, ada taun yang menyerang di sana, atau taun Amawas ya, yang menyerang di Syria. Itu tahun 16. Nah, tahun 18-nya ujian buat Umar bin Khattab itu lebih berat lagi, yaitu dia mendapatkan ujian untuk namanya Amur Ramada. Amur Ramada itu kekeringan luar biasa di mana-mana itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Yang dicari oleh Umar bin Khattab adalah lahan-lahan pertanian yang masih bisa hidup. Yang karena kekeringan kan di daerah-daerah itu nggak bisa nanam lagi gitu. Nah, Umar segera mencari. Oh, ternyata yang masih aktif itu di Mesir, jauh sekali dari Hijaz, jauh dari Madinah. Nah, tapi Umar berpikir bahwa kalau nggak dapat ini kalau nggak dapat kalau nggak dapat makan itu pasti mati semua nih orang-orang di Madinah di mana. Maka yang jauh itu, yang di Mesir, oleh Umar bin Khattab langsung itu dicarikan supplier makanan untuk bisa ke Hijaz. Ini mungkin kebijakan impor ya, tetapi ini kebijakan ini saja dalam jangka pendek. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab kemudian menggali Laut Merah. Waktu itu belum ada terusan Suez ya, supaya bisa dilalui dengan cepat kapal-kapal dari Mesir untuk mengantarkan barang menuju bahan makanan menuju Hijaz. Nah, kemudian Umar juga mengidentifikasi itu di mana lahan-lahan subur yang masih ada airnya, yang masih bisa ditanami. Itu segera oleh Umar bin Khattab ditanami. Jadi orang disuruh menanam. Pokoknya tanam apa saja yang terutama bahan-bahan pokok ya, gandum, kurma. Kalau kurma jangka panjang lah, yang jangka pendek itu gandum biasanya. Tanami gandum untuk sekedar bisa bertahan gitu, supaya bisa bisa menyelesaikan kelaparan-kelaparan yang terjadi di mana-mana. Dan itu luar biasa ya, kebijakan Umar bin Khattab ini membuat masalah pangan lumayan agak bisa teratasi. Prinsipnya sama seperti yang diperintahkan Rasulullah, menanam. Menanam itu menjadi sesuatu yang sangat strategis, sangat penting. Ini harus ditanamkan lagi sekarang ini dalam pikirannya umat Islam, bahwa setiap orang Muslim dimanapun dia berada, dia wajib untuk menanam. Dia harus menanam sebagai apa? Sebagai sedekah. Minimal itu sedekah untuk binatang-binatang, sedekah untuk lingkungannya, sedekah untuk manusia nanti yang memanfaatkannya. Dan kita tentu saja yang menanam ini kalau diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Ini pelajaran penting dari Rasulullah SAW, dari para sahabat tentang menanam ini. Dan kita nanti akan menghadapi problem pangan ini. Dan jangan lupa bahwa dalam level individu, problem pangan ini hanya akan bisa dihadapi apabila kita punya kesadaran untuk menanam. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.